Bapak, maaf, tadi pas jam istirahat saya mau selesai, Bapak panggil saya ke lantai 3 buat bicara bertiga sama Ibu juga, tapi pas saya ke atas Bapak nggak ada. Si bosnya bilang apa coba, Lur? Saya nggak ada tuh panggil kamu. Emang kamu nggak tahu kalau sudah 2 harian ini saya nggak ke kantor? Panik lagi. Makin parah paniknya si Ariana ini, Lur. Assalamualaikum sedulur, matur nuwun sudah klik video ini. Balik lagi sama Nyong Lava. Hai. Cerita sedulur kali ini cocok banget buat kalian para workaholic yang kerjanya itu bisa sampai malam, bahkan subuh-subuh itu baru pulang. Nah, ini tuh relate banget buat kalian, Lur. Dikirim dari sedulur kita bernama samaran Ari. Pokoknya tuh si kakak Ari ini dia mengalami kejadian horor yang sebenarnya itu nggak masuk akal ya kalau dipikir-pikir lagi. Tapi ini tuh nyata, Lur. Wow, udah penasaran kan sama cerita lengkapnya kayak gimana? Makanya jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Oke, langsung aja kita check it out. Jadi kakak Ari ini umurnya 19 tahun dan sudah 1 tahun bekerja di sebuah online shop dengan jabatan admin yang lumayan tinggi, Lur. Tempat kerjanya itu di ruko 3 lantai, tapi itu baru beberapa bulan aja di situ, Lur. Sebelumnya itu kantornya beda, tapi masih satu kota gitu. Pindah ke ruko yang itu tuh karena bosnya kepengen lebih deket dan lebih punya banyak waktu dengan anaknya, makanya pindahlah ke yang deket klasternya. Denah rukonya tuh gini ya, Lur. Lantai 1 itu tuh ada dapur kecil, terus juga ada sebuah ruangan atau kamar gitu ya, yang biasanya itu buat tempat istirahat karyawan, sama ada tempat untuk packing barang. Di lantai 2 ada tempat barang-barang yang mau dijual di online shop itu, ada juga ruang untuk nge-live gitu ya, sama ada komputer-komputer untuk kerja admin. Nah, itu yang jadi ruangan kerjanya si Ari. Terus yang terakhir di lantai 3 itu adalah ruang pribadinya bos atau bapak disebutnya sama istrinya atau biasa disebut ibu. Selama bekerja di toko itu, Ari ini sempat ada konflik dengan karyawan lain karena gajinya Ari ini lebih besar, Lur. Selisihnya tuh beda jauh sama karyawan yang lain. Ya dia didiemin, difitnah, diomongin yang enggak-enggak, pokoknya segala macam toksik banget lah pokoknya. Padahal ya, Lur, tanggung jawab yang Ari kerjakan itu tuh lebih besar dibandingkan mereka. Bahkan dia ini juga beberapa kali suka nge-backupin kerjaan mereka juga. Jadi wajar dong kalau gajinya Ari itu lebih tinggi. Nah, saking toksiknya ya, Lur ya, Ari ini udah sampai di titik yang dia tuh capek banget secara mental dan secara fisik ya. Akhirnya dia memutuskan untuk mengajukan resign. Dia bilang tuh kan ke bosnya, tapi malah si bosnya itu gak setuju, Lur. Dan bukannya tuh bilang minta waktu untuk cari penggantinya Ari, malahan bosnya itu ngasih tanggung jawab yang lebih dengan iming-iming bonus yang lebih besar kalau Ari ini bisa menyelesaikan si targetnya itu. Jadi ya udahlah ya, karena memang gak di ACC resign-nya, Ari lanjut kerja lagi, tapi sama bosnya itu dipindah ke shift malam. Nah, shift malam itu tuh baru dibikin demi Ari ya, biar dia ini kerjanya lebih nyaman, gak harus ketemu sama karyawan-karyawan yang lain. Nah, jadi di kantor itu tadinya ada 2 shift doang, Lur. Shift pertama itu jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Shift kedua itu jam 12 siang sampai jam 9 malam. Karena Ari ini tugasnya 2 shift, jadilah dia bekerja sekarang dari jam 11 malam sampai jam 12 siang baru pulang. Nah, selain Ari, ada juga rekan kerjanya yang kerja jadi host live gitu, Lur, yang satu shift sama dia. Beberapa minggu dengan jadwal baru itu berjalan dengan lancar, aman, sampai suatu hari tiba di mana Ari ini jatuh sakit. Nah, si Ari itu sakit hari ini, padahal besoknya itu tuh hari liburnya dia. Ya udahlah, karena kayak gitu, dia akhirnya izin ke bosnya buat diganti gitu. Jadinya tuh hari yang sekarang yang dia sakit itu jadi hari liburnya dia aja, sedangkan besoknya dia masuk. Ari juga konfirmasi ke teman kerjanya karena kan kalau nggak bilang nggak enak ya, tiba-tiba nggak berangkat terus nanti temannya itu kerja sendirian malam-malam. Tapi, Lur, besoknya ketika si Ari ini sudah berangkat bekerja, malahan si rekannya itu yang izin. Jadi tuh selama 2 hari mereka tuh nggak ketemu, kerja sendiri-sendiri gitu, Lur. Tapi syukurlah selama dia bekerja lancar semua kayak biasanya. Sampailah di jam istirahat. Karena kan Ari ini kerjanya 2 shift ya, Lur ya, otomatis jatah istirahatnya itu juga double. Jadi 2 jam. Nah, Ari di situ mau makan kan, dia order GoFood tuh. Pas makanannya udah dateng, dicantelin di rolling door sama si abang GoFoodnya. Ari ngambil ke bawah ke depan. Terus dia masuk ke kamar yang memang biasanya
dipakai buat istirahat itu. Hari makan, main HP, leyeh-leyeh gitu kan. Sampai posisi itu udah mau subuh gitu ya Lur ya. Nah dia pasang alarm selama 20 menit gitu karena dia mau tidur kan. Tidurlah Ari sampai 20 menit kemudian alarmnya kan bunyi ya. Dia kebangun, matiin alarm terus tapi itu masih leyeh-leyeh bentar gitu, ngumpulin nyawa gitu. Nah habis itu nggak lama bosnya tuh datang. Pintu kamar itu kan nggak dibuka ya. Nggak dibuka, nggak ditutup maksudnya. Karena kan biar adem gitu, silir. Si bosnya tuh ngetok kan, tok 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 tok. Ariana, kamu udah selesai istirahatnya? Terus pas bosnya itu ngeliat si Ari udah melek, udah bangun gitu kan, dia bilang lagi, Kamu baru bangun ya? si Arinya ngejawab kan, Oh iya Pak, saya baru bangun ini. terus si bapak bosnya bilang lagi, Oh ya udah, nanti kalau udah seger, saya sama ibu mau ngomong sama kamu di lantai 3 sebelum kita pulang ya, Ari. si Arinya terus jawab. Oh iya Pak, nanti 10 menit lagi ya Pak pas saya masuk. Habis itu si bosnya kan langsung naik ke atas ya, tapi nggak kayak biasanya tuh hening gitu, maksudnya nggak ada suara-suaranya. Padahal biasanya kalau bos itu naik tangga pasti tuh berisik suara sendal keteplak tepluk keteplak tepluk gitu. Soalnya dia doang yang pakai sandal, sedangkan karyawan lain itu pada nyeker. Udah tuh kan, dirasa nyawa udah full, Ari bangun, cuci muka segala macam dan dia naiklah ke lantai 3. Ketoklah pintunya, tok 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 tok. Permisi Pak. Gak ada jawaban Lur, diketok lagi dong. Tok 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 tok. Pak, ini saya. Gak ada yang jawab Lur. Ari mikir dong, apa ini si bapak udah pulang ya? Tapi kok tadi gak kedengeran ada suara rolling door? Oh, apa si bapak ketiduran di dalam ya? Dipanggil lagi tuh kan, kali lagi. Tok 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 tok. Pak, permisi Pak, ini Ariana. Tidak ada jawaban, sepi Lur. Akhirnya dia turunlah ke lantai 2 ke tempat kerjanya. Terus dia WA si bapak bosnya, permisi Pak izin telepon. Terus dia telepon tuh si bapaknya, gak dijawab Lur. Telepon lagi dong, masih aja gak dijawab Lur. Akhirnya si Ari mikir, ya udahlah nanti siang aja, nanti juga ketemu sama si bos gitu. Dia tuh tiba-tiba inget ya Lur, pas tadi dia ngambil makanan ke depan, pas istirahat itu dia inget banget. Dia nggak lihat sama sekali ada mobil bosnya yang diparkir di depan ruko. Padahal biasanya kalau ada bos pasti ada mobilnya. Kalau ada mobilnya pasti ada bosnya. Tapi ini tuh ada bosnya kok nggak ada mobilnya. Terus tadi siapa dong? Terus di situ Ari langsung flashback sama momen-momen sebelumnya yang dia nggak dengar ada suara langkah kaki bosnya ke lantai 3. Terus pas dia ke lantai 3 ternyata bosnya nggak nyaut-nyaut, lantai 3-nya sepi. Ternyata juga mobilnya nggak ada. Seolah-olah bosnya itu sebenarnya nggak ada di ruko selama itu. Nah dia di situ langsung lah pindah posisi kemana dia ini bisa ngelihat ke segala arah. Wah di situ dia udah panik banget, udah was-was banget, cemas, ketakutan banget lah pokoknya ya kan. Dia nungguin subuh sampai lewat, sampai terang. Nah, pas jam 7 ketika dia mau buka rolling door, karena kan shift yang pertama itu bentar lagi mau pada dateng ya kan. Barulah di situ si bosnya itu telepon balik. Halo Ariana, subuh kamu call saya. Ada apa? HP saya charger di living room lupa saya bawa. Ada masalah apa di kantor? Terus Ari jawab dong. Bapak maaf, tadi pas jam istirahat saya mau selesai, Bapak panggil saya ke lantai 3 buat bicara bertiga sama Ibu juga. Tapi pas saya ke atas, Bapak nggak ada. Si bosnya bilang apa coba Lur? Saya nggak ada tuh panggil kamu. Emang kamu nggak tahu kalau sudah 2 harian ini saya nggak ke kantor? Panik lagi. Makin parah paniknya si Ariana ini Lur. Tapi di situ si Ari ini berusaha menenangkan diri biar dia tuh bisa berpikir jernih Lur. Oh, gitu ya Pak. Wah, maaf banget Pak ganggu. Kayaknya saya cuma mimpi deh. Maaf banget ya Pak, sampai saya spam call Bapak subuh-subuh. Selang 2 minggu dari itu ada juga Lur kejadian-kejadian aneh nih yang menimpa si Ari dan temennya. Tapi nggak terlalu mereka peduliin. Kayak pernah ya Lur ya, itu ruko tiba-tiba tuh mati listrik padahal token itu masih full. Dan yang mati itu cuma rukonya mereka doang, bangunan itu doang. Yang lain itu pada nyala. Wah pas kejadian itu tuh katanya tuh chaos banget Lur. Mereka tuh benar-benar panik berdua-dua. Makin hari mereka berdua ini makin saling menguatkan satu sama lain. Mereka juga nggak ngomong-ngomong, nggak cerita-cerita ke karyawan yang lain. Karena kan takut ya suasana kerjanya itu jadi nggak nyaman gitu. Nah menurut kalian yang dilihat Ariana ketika istirahat itu, apakah itu memang mimpi atau itu tuh dunia nyata? Tapi yang dilihat itu bos yang lain. Dia tuh tetap stay di ruko, di kantornya, meskipun dia tuh pasti
sepanik itu. BTW, kalau kalian juga punya pengalaman horor atau cerita-cerita serem kayak gitu, boleh lo share aja ke kita ke alamat email di bawah ini atau nomor WhatsApp-nya juga boleh. Kalian bisa juga support kita melalui Saweria dengan link yang ada di description box. Thank you udah menonton video ini sampai selesai. Thank you juga Kak Ariana atas ceritanya. Sedulur jangan lupa like, share, subscribe, dan juga nyalain notifikasinya. Siapa tahu giliran cerita kamu yang tak bawain. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.